10 September 1950 di Desa Timpak, Kecamatan Kerambitan. Lahirlah anak keempat dari 12 bersaudara di Banjar Anglingan bernama Imade Sujana dari pasangan I Gusti Ketut Rekuk dan Ibu Ninengah Teki. Mengawali karir sebagai pegawai negeri di Departemen Perhubungan, hingga pada puncak karirnya ia mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan di salah satu kampus pariwisata yang ada di Bali, yaitu Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional atau IPB Internasional berada di bawah Yayasan Dharma Widya Ulangun. Pada awalnya merupakan sekolah perhotelan Bali yang dibangun pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2008 berdirilah STPBI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, dan naik kelas menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional atau IPB Internasional pada tahun 2020. Seorang rektor itu diangkat dan diberhentikan oleh ketua yayasan, ini kita bicara swasta, oleh ketua yayasannya atas rekomendasi senat. Oleh karena itu, maka setiap pemilihan itu selalu kita minta rekomendasi dari senat. Kemudian rekomendasi senat ini yang akan kita kirimkan kepada ketua yayasan. Pada tahun 2014, saya direkomendasikan lagi untuk menjadi rektor, diusulkan kepada ketua yayasan. Dan ketua yayasan kembali menetapkan saya menjadi rektor atau ketua pada saat itu pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2018 kembali lagi sesuai dengan mekanisme statuta kita melakukan pemilihan di antara anggota senat. Kemudian anggota senat merekomendasikan lagi kepada ketua yayasan. Kebetulan tahun 2018 saya dipilih kembali atau direkomendasikan kembali oleh seluruh anggota senat. Kemudian yayasan lagi menetapkan saya sebagai ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional pada saat itu. Kemudian pada tahun 2022 ini, sebetulnya pada bulan Juni yang lalu saya telah selesai, sehingga kita laksanakan lagi pemilihan melalui mekanisme rapat senat. Kemudian senat ternyata merekomendasikan saya lagi ke ketua yayasan untuk diangkat menjadi rektor IPB Internasional, kalau dulu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Sejak tahun 2020 kita sudah berubah status menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Pada bulan Juni kemarin saya direkomendasikan lagi oleh senat kepada ketua yayasan, dan ketua yayasan menetapkan lagi saya sebagai rektor di kampus ini untuk yang keempat kalinya. Prestasi yang bisa saya kembangkan di kampus ini, kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dan juga beberapa industri pariwisata perhotelan di luar negeri seperti di Jepang, di Timur Tengah, di ASEAN dan juga di Amerika. Kami juga IPBI menjadi member dari APACRI, yaitu Asia Pacific Council on Hotelan and Restaurant Educational Institution. Ya, berdasarkan kerjasama itu, maka saya mencoba membawa IPB ini agar dikenal di seluruh kawasan Asia Pasifik, ya, karena moto kita adalah ingin menghasilkan tenaga pariwisata perhotelan atau output yang memang betul-betul memiliki wawasan global dan bisa nanti bekerja tidak saja di Bali, di Indonesia, bahkan bisa bekerja di seluruh dunia. Sama seperti IPB Internasional yang memiliki moto Quality is our prime concern. Seluruh perjuangan beliau membuahkan hasil yang luar biasa, terbukti dari prestasi-prestasi yang diraih oleh IPB Internasional dari tingkat wilayah, nasional, hingga internasional. Tidak hanya berperan sebagai pemimpin IPB Internasional, beliau juga memiliki peran sebagai kepala keluarga untuk istri, anak-anaknya, hingga cucu-cucunya. Sudah tentu di dalam kita berumah tangga, berkeluarga, maka
keluarga juga adalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun karir kita, maka kita juga tidak boleh lupa sama keluarga. Dari pengalaman hidup yang ia dapatkan hingga berhasil meraih gelar doktor pariwisata, beliau juga terus membagikan ilmunya kepada rekan dan staf kerjanya. Saya terkesan dengan karakter beliau karena beliau adalah orang yang sangat disiplin. Beliau sering malah kalau kita melakukan meeting kemudian teman-teman telat datang, maka beliau selalu mengkoreksi dan mengedukasi supaya jangan sampai telat. Inilah salah satu disiplin yang terus beliau terapkan. Kemudian beliau bekerja keras, orang yang bekerja keras. Di awal saya tertarik untuk mengajak beliau bergabung di kampus ini adalah karena saya tahu beliau itu adalah pekerja keras. Ya, kalau dulu kami kenal di samping bekerja pagi hari, sore hari kuliah, malam hari bekerja lagi. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati dan bersahabat kepada semua orang. Saya mengenal Bapak Dr. Imade Sujana, SEMM, sebagai seorang pribadi yang sangat disiplin, tepat waktu, dan memiliki etos kerja yang sangat baik. Saya memandang beliau dari dua hal. Yang pertama dari konsep headship dan yang kedua dari konsep leadership. Headship lebih menonjolkan kepada struktural, kepada formal, kepada legalitas. Sedangkan leadership lebih menonjolkan kepada hal-hal yang bersifat seni kepemimpinan, legitimate, dan hal-hal lain. Hal penting yang saya selalu ingat dari beliau adalah ketika bekerja kita selalu mengutamakan yang namanya satu kejujuran, dua kedisiplinan, dan yang ketiga adalah networking yang semua itu beliau miliki sehingga sangat pantas beliau untuk dipilih kembali. Kami belajar banyak dari Pak Sujana. Beliau selalu berani mengambil keputusan asalkan itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan tentunya ada pertimbangan sisi-sisi kemanusiaan. Bapak Dr. Imade Sujana adalah sosok pemimpin yang selalu menjadi panutan bagi kami semua. Beliau adalah pribadi yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan beliau. Selama ini beliau sudah membimbing kami dengan baik, selalu menjadi inspirator bagi kami semua. Beliau itu memang luar biasa, linknya sangat luas, hubungannya sangat luas, temannya sangat banyak. Jadi tidak salah kalau beliau terpilih lagi menjadi rektor IPBI untuk yang keempat kalinya. Bapak Dr. Imade Sujana adalah ayah, mentor, pembimbing yang baik, yang bersahaja. Pak Imade Sujana tetap berjaya. Mendukung kegiatan-kegiatan program S1 di Bisnis Digital sangat-sangat membantu seluruh kegiatan kami. Membawa kemajuan pada IPB Internasional tercinta. Beliau adalah mentor saya, sosok yang mengajarkan bagaimana kita harus berkomitmen pada setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada kita. Dan melalui beliau juga saya banyak sekali belajar mengenai leadership dan bagaimana mengelola organisasi dengan jauh lebih baik. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu untuk kami. Terima kasih juga karena selalu bersabar dan tidak bosan-bosan untuk membimbing kami di sini. Selamat atas pelantikan Bapak Rektor Dr. Imade Sujana, SEMM CHT CHA. Semoga pada periode ke depan ini Bapak selalu diberikan kesehatan dan jaya selalu IPBI SPB. Terima kasih ilmunya yang kemarin-kemarin. Semoga harapannya di periode kali ini Bapak bisa membimbing kami kembali. Terima kasih masukan yang kemarin-kemarin dan jangan lupa Pak tetap bernyanyi dan selalu happy Pak. Selamat atas pelantikan Bapak Dr. Imade Sujana sebagai Rektor IPB Internasional yang keempat kalinya. Semoga selalu diberi kesehatan. Provisiat. Terpilihnya Bapak Dr. Imade Sujana SEMM sebagai Rektor IPB Internasional periode 2022 sampai dengan 2026.
Tetap semangat dan sukses dalam menjalankan amanah. Selamat atas pelantikan Bapak Dr. Imade Sujana sebagai Rektor IPB Internasional yang keempat kalinya. Semoga selalu diberi kesehatan. Dan selamat atas pelantikan Rektor IPB Internasional Bapak Dr. Imade Sujana SE, MM, CAT, CAA untuk yang keempat kalinya. Mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Dr. Imade Sujana SE, MM, CAT, CAA sebagai Rektor IPB Internasional. Semoga berhasil mengemban tugas. Selamat atas pelantikan Bapak Dr. Imade Sujana sebagai Rektor IPB Internasional yang keempat kalinya. Semoga selalu diberi kesehatan. Sukses! You are my inspiration. Terima kasih dan selamat atas terpilih kembali Bapak Dr. Imade Sujana SE, MM, CHT, CHA sebagai Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional periode 2022 sampai 2026.